Terima kasih, Xiao Yan, dia mengepalkan tinjunya dengan kuat ke arah ratu. Biar ku ceritakan padamu. Dia pasti tidak akan menyukaimu, dia hanya akan menghormatimu. Meskipun Ye Beijing tidak bisa mendengar percakapan itu, dia tersenyum main-main saat melihat tindakan Xiao Yan. Sang ratu tidak keberatan dan hanya mengangguk kecil. Jalan di depan akan semakin sulit. Tidak banyak yang dapat saya lakukan untuk membantu Anda. Anda hanya dapat mengandalkan diri sendiri. Saya percaya Anda akan mampu menjadi orang yang lebih berkuasa daripada Yang Mulia. Sang ratu tersenyum, berharap ini akan memberi Xiao Yan lebih banyak dorongan. Tapi dia mengatakan kebenaran. Xiao Yan telah mencapai tingkat ketiga keabadian ilahi. Musuh yang kita hadapi akan benar-benar berbeda dari masa lalu. Setelah mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, Xiao Yan pun menjauh. Ketika mereka tiba di Gusen, semua orang sudah siap dan menunggu Xiao Yan berangkat kapan saja. Gusen yang berwarna emas gelap memiliki struktur seperti baju zirah dewa virtual, diselimuti seperti cairan, tetapi Sang Dingyue tidak memilih untuk bepergian dengan Xiao Yan. Arah hidupnya bukan berkultivasi, karena sekarang umurnya sudah cukup. Adalah mengabdikan diri sepenuh hati kepada teknologi Minghe. Bersama dengan barang rampasan yang baru saja diangkut kembali, semuanya adalah barang-barang peninggalan Taiksu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ding Yue sangat gembira tentang ini, jadi dia memilih untuk tinggal di alam dewa kuno dalam perjalanan ini. Dewa kuno perlahan menutup dan berubah menjadi kubus emas gelap. Namun, pada saat ini, semua orang di dewa kuno mendesah. Karena dari luar tampak seperti kubus tertutup rapat, tetapi di depan mata bagian dalam, ia benar-benar transparan, seolah-olah tidak ada apapun di dalamnya, dan orang dapat melihat dengan jelas semua yang ada di luar dewa kuno. Baiklah, ayo berangkat, Dreadnought. Xiao Yan tersenyum tipis. Latihan yang panjang itu terasa membosankan. Rasa ritual sesekali ini masih membuat orang merasa bahagia. Berangkat. Suara kegembiraan terdengar dari samping Xiao Yan, mereka telah lama menantikan hari ini. Di bawah bimbingan ratu, mereka akan langsung melalui formasi teleportasi dan menuju ke laut kehampaan barat dengan kecepatan tercepat. Dewa kuno lebih cepat dari Bahtera dan perlu melalui 3 formasi teleportasi untuk mencapai West Sea Void. Namun, itu akan memakan waktu setidaknya 3 tahun. Xiao Yan tidak tenggelam dalam kultivasinya kali ini. Sebaliknya, makan, minum, dan bersenang-senanglah dengan semua orang. Baginya, ini juga semacam latihan mental. Dalam tawa dan kegembiraan. Setelah itu, semua orang secara bertahap melepaskan emosi yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Sebagian besar waktu kami berbicara tentang apa yang telah kami alami. Kenangan masa lalu yang tak terlupakan itu terasa sangat berharga saat ini. Xiao Yan menatap wajah-wajah kerumunan yang familiar, meskipun tidak semuanya berkumpul di sini. Kailin meninggalkan Dragon Scale King dan keberadaannya tidak diketahui. Bahkan kembalinya Xia Zhenghui kali ini tidak terlihat. Mengenai kemana mereka pergi, Xiao Yan tidak bertanya, karena mereka semua memiliki jalannya sendiri untuk dijelajahi. Tidak semua orang bersedia menetap di dunia dewa kuno. Misalnya, Zhenghui umumnya memiliki kehidupan yang penuh dengan wanita. Ye Beijing justru sebaliknya. Dia pasti telah memilih untuk pergi karena suatu alasan. Mereka harus menempuh jalan mereka sendiri, dan siapapun dari tim tak kenal takut harus pergi. Xiao Yan tidak akan menghentikannya. Mereka semua punya kehidupan masing-masing di masa sulit, tapi kita masih bisa berkumpul di sini. Itulah kepuasan terbesar. Xiao Yan tersenyum gembira saat dia berjalan maju. Ada kerugian, tetapi ada juga cara untuk mendapatkan perlindungan Anda sendiri. Dia merasa dirinya tidak salah.
Meskipun kecelakaan Kailin menyebabkan beberapa perubahan pada kondisi mental Xiaoyan, perubahan yang terjadi di sini merupakan sublimasi bagi Xiaoyan, dan bahkan memungkinkan kekuatannya menembus ke tingkat ketiga cermin 9 Yuan. Meskipun Xiaoyan telah berhasil mencapai level ketiga, dia masih belum mencapai level pertama. Adapun latihan selanjutnya, Xiaoyan sedikit bingung, tetapi dari latihan sebelumnya, jalan menuju keabadian lebih berfokus pada pengembangan kondisi pikiran. Di jalan untuk menjadi dewa ini, kondisi pikiran harus mencapai ketinggian tertentu. Namun biayanya juga jelas. Keilahian akan menempati pikiran manusia fana, itulah sebabnya Xiaoyan masih mampu mempertahankan pikiran manusianya sampai sekarang. Inilah orang-orang di sekitarku. Xiaoyan melindungi mereka, dan mereka juga melindungi Xiaoyan. Ini bukan tentang perlindungan kekuatan, tetapi tentang kepedulian bersama. Tidak ada hubungan darah di antara mereka, dan yang tertinggal adalah perjalanan bagi setiap orang yang telah berkumpul bersama. Tawa dan kegembiraan tampaknya tidak pernah berhenti. Variasi makanan lezat selalu berubah. Pada saat ini, di suatu tempat, di ruang yang redup, ada sebuah kapal dewa virtual yang mengambang di sana. Berani kau menyegel jiwaku, akan kubuat kau membayar harganya. Di dalam Susen, ada singgasana besi hitam, dan ada sosok yang duduk di sana. Mengenakan jubah hitam dengan rambut terurai, dan kemarahan di matanya tidak bisa disembunyikan. Dr. Su Chu dan Su Qian kembali tepat ketika dia sedang marah. Bahkan jika ada yang datang untuk melapor dan kembali, itu adalah kesempatan yang baik bagi mereka untuk datang dan menemui saya. Sang guru virtual merendahkan suaranya ke tingkat yang sangat rendah. Orang yang melaporkannya tiba-tiba berhenti, mengambil napas dalam-dalam, menyemburkan darah, lalu berguling keluar. Setelah beberapa saat, beberapa sosok perlahan muncul. Tabib Kekaisaran Su Qian, kamu sudah melakukan pekerjaan yang hebat, ada yang ingin kamu katakan? Su Qian terlalu tampan dan tinggi. Dia tidak kalah dengan Su Zhu sama sekali. Dia mengangkat Su Anxing dengan satu tangan dan melemparkannya ke depan. Jatuh dengan keras ke tanah, ini rencanamu, apa hubungannya denganku? Anda tidak bisa membunuh reinkarnasi yang mulia. Jangan salahkan aku. Orang ini jelas salah perhitungan dan kehilangan kesempatan. Tabib Istana Su Qian memiliki tatapan arogan di matanya. Tanpa rasa takut di wajahnya, dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, diam-diam menatap Su Zhu di atas singgasana. Ya, dengan kekuatanmu, apakah begitu sulit membunuh seseorang yang baru saja mencapai tingkat abadi? Mata Void Lord sedingin es, seolah suhu di sekelilingnya telah turun ke titik beku. Tidak sulit untuk membunuhnya, tetapi aku tidak bisa melakukannya. Karena ada seseorang yang menjaga Tuan yang bereinkarnasi ini. Menunda saya untuk melakukan apapun tentang hal itu. Orang ini adalah seorang wanita bernama Ye Beijing dari dunia kuno para dewa dan setan. Kekuatannya lebih besar dari kekuatanku dan aku bukanlah tandingannya. Tabib Istana Su Qian terdiam sejenak ketika mengucapkan kata-kata ini. Adapun Su Anxing, bukan berarti dia tidak berbicara. Namun, Anda menghapus ingatannya saat dia masih koma. Su Zhu menyipitkan matanya sedikit. Mengapa saya harus menghapus ingatannya jika saya tidak ingin berdebat dengan tabib kekaisaran palsu? Meskipun dia sekarang bukan Raja Taixu. Namun Anda tidak akan curiga padaku atas pengkhianatan. Tabib Istana Su Qian berteriak dengan suara berat, berbicara dengan penuh percaya diri. Su Zhu menyipitkan matanya sedikit. Dia tahu sebagian besar dari apa yang telah terjadi. Apa yang dilakukan tabib Istana Su Qian selama periode ini? Lord Su mengetahuinya dengan lebih jelas, tetapi dia tidak menyebutkan nama siapapun, hanya mendengus dingin. Bagaimanapun, dia pernah menjadi Raja Taixu.
Jika Anda melakukan pengkhianatan, Anda akan dibenci oleh seluruh Taiksu. Sekalipun kau punya kekuatan untuk membunuhku di masa depan, Taiksu tidak akan lagi mengakuimu sebagai rajanya. Su Zhu mencibir dan menatap Dr. Su Qian dengan tatapan menggoda. Tampaknya dia telah mengetahui rencana jahatnya.